Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan, maka Allah berjanji akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Dan Allah juga mengingatkan, wa in kafartum min adzabil, barang siapa ingkar atas nikmat-nikmat, Allah mengancam dengan siksa yang pedih. Nanti insyaallah di antara nikmat kita kasih nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat kesehatan. Insyaallah ini untuk sisa-sisa umur kita gunakan untuk semakin taat kepada Allah, tingkatkan dari sisi kualitas dan sisi kuantitas. Alhamdulillah kita dengarkan hadis tentang keutamaan atau ayat-ayat mengenai menginfakkan harta di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya kitab ini yakni Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab telah diturunkan sebelum kamu, dan mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang berada di atas jalan yang benar dari Tuhan mereka, dan mereka orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah 2-5. Keterangan: dalam ayat ini terdapat beberapa masalah yang perlu direnungkan. Petunjuk bagi orang-orang takut kepada Allah maksudnya adalah orang-orang yang tidak takut kepada Malik yang maha merajai seluruh alam, tidak menganggapnya sebagai Malik dan tidak mengetahui penciptaannya. Tentu tidak akan dapat melihat jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Jalan tersebut hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang melihat, sedangkan orang-orang yang tidak melihat, mata sebagai perantara untuk melihat, tentu tidak akan melihat apa-apa. Begitu juga bagi orang-orang yang dalam hatinya tidak mempunyai perasaan takut kepada Malik, ia tentu tidak akan menghiraukan perintah Malik. Yang kedua, menegakkan sholat maksudnya adalah hendaknya kita mengerjakan sholat dengan tertib, penuh perhatian dan menjaga adab-adab dan syarat rukunnya. Adapun mengenai masalah sholat ini, perinciannya, penjelasannya sudah dibicarakan dalam risalah Fadilah Sholat. Di dalamnya dikutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimaksud menegakkan sholat adalah mengerjakan rukuk dan sujud dengan benar, tawajuh, dan sholat dikerjakan dengan khusyuk. Qatadah rahmatullahi alaih berkata bahwa menegakkan sholat adalah menjaga waktunya, berwudu dengan sempurna, dan rukuk serta sujud dikerjakan dengan benar. Mencapai falah atau keberuntungan adalah sesuatu yang sangat tinggi. Makna falah adalah meliputi kebahagiaan dan kejayaan agama maupun dunia. Imam Raghib rahmatullahi alaih menulis bahwa kejayaan dunia adalah tercapainya berbagai kebaikan sehingga menjadikan kehidupan dunia menjadi baik, yaitu berupa kekayaan dan kemuliaan, sedangkan kejayaan ukhrawi meliputi kekal yang tidak fana. Kekayaan yang tidak disertai kemiskinan, kemuliaan yang di dalamnya tidak ada kehinaan sedikit pun, ilmu yang tidak disertai kebodohan. Lafaz falah jika diucapkan secara mutlak maka mengandung pengertian keduanya, yakni kejayaan agama dan dunia.
Inilah hadirin sekalian, tadi dengarkan ayat Al-Quran, bagaimana agama ini membimbing kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Karena dunia ini sementara, mungkin 60, ada orang tua kita udah 83, nah, mungkin yang 100 ini jarang. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Berapa lama? Ya selama-lamanya, di abadan abada. Dunia ada awal, ada akhir. Kalau akhirat ada awal, tidak ada akhir. Karena insya Allah dengan bagaimana di rumah-rumah kita juga kita bacakan hadis-hadis tentang mengingatkan bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita ini tidak untuk dunia aja, tapi juga untuk akhirat. Karena akhirat ini sebentar. Bisa banyak saudara-saudara kita, teman kita sudah berangkat duluan, kita tinggal nunggu waktunya. Kalau insya Allah yang membaca baik, yang mendengarkan baik, ada yang lebih baik yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.